Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi bab kedua, yaitu tentang termodinamika, atau pada kimia fisik ini kita kenal sebagai termokimia. Nah, di sini yang akan kita bahas termodinamika. Termo sendiri artinya panas, dan dinamik adalah suatu perubahan atau dinamika. Ya. Nah, di cabang ilmu fisika ini kita mempelajari kalor, kerja, kemudian energi. Kemudian sistem, pembatas, dan lingkungan. Nah, apa yang dimaksud sistem, pembatas, dan lingkungan? Di sini kita lihat, sistem adalah sesuatu wilayah yang akan kita pelajari, yang akan kita teliti. Kemudian, pembatas adalah batasan dari apa yang mau dipelajari dengan yang tidak dipelajari di luar. Dan lingkungan adalah di luar dari sesuatu yang akan kita pelajari. Misalkan seperti ketika kita mengamati suatu gelas, suatu air dalam gelas, ya. Nah, sistem sendiri di sini adalah airnya, ya. Kemudian pembatasnya di sini adalah gelas, pinggiran gelas atau wadah gelas tersebut. Lingkungannya adalah kondisi ruangan, kondisi suhu di luar gelas tersebut. Jadi paham ya perbedaannya, sistem, pembatas, dan lingkungan. Nah, ketika kita mempelajari suatu sistem, itu ada 3 teori. Yang pertama, sistemnya terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Kita bahas satu-satu. Pertama, sistem terbuka. Nah, sistem terbuka ini seperti kita kalau pada suatu gelas, ya, kita pakai acuannya gelas, air di gelas saja. Ketika air dalam gelas itu terbuka, ya, tidak tertutup, itu otomatis yang akan terjadi adalah satu, pertukaran massa bisa terjadi, ada zat yang masuk, ada zat yang keluar juga, ya. Kemudian energi juga bisa masuk, bisa keluar, ya. Apabila di lingkungan panas, dipanaskan misalnya, atau lingkungannya panas, otomatis air di dalam gelas tersebut akan ikut panas. Begitu juga sebaliknya, ketika lingkungan atau udara suhunya rendah di lingkungan, otomatis air di dalam sistem tersebut atau di dalam gelas itu akan dingin atau berubah suhunya menjadi rendah juga. Itu yang dinamakan sistem terbuka. Nah, kalau bisa kita bandingkan sistem terbuka, sistem tertutup, sama sistem terisolasi itu seperti ini, ya. Kalau terbuka, otomatis dia terbuka begitu saja, tidak ada tutupnya. Kemudian kalau sistem tertutup, dia tertutup gitu ya, tidak bisa ada pertukaran massa, tidak bisa. Tetapi sistem bisa mengalami perubahan energi atau menerima dan melepas energi, panas dan kalor. Kemudian untuk sistem yang terisolasi, di sini selain tertutup, dia juga mengisolasi atau menutup sistem, ya, menutup pembatas supaya tidak terjadi perubahan energi. Ini ya, salah satu contohnya, sistem tertutup, tidak ada pertukaran energi, namun ini ya, ada pertukaran energi maksud saya, tetapi tidak ada pertukaran massa gitu ya. Seperti contohnya lagi seperti air di dalam gelas, kemudian kita tutup, itu akan tidak memungkinkan untuk tidak adanya air yang tumpah atau air yang ditambahkan atau zat-zat tambahan lainnya. Tapi karena di situ masih tidak terisolasi, otomatis energi itu tadi ketika panas dia akan ikutan panas, lingkungan panas airnya akan ikut panas juga gitu kan. Kemudian untuk sistem yang terisolasi, lebih gampangnya ini seperti air di dalam termos, ya. Air di dalam termos itu selain tidak ada air dalam termos yang tertutup gitu ya, otomatis tidak ada pertukaran massa atau pertambahan dan pengurangan massa dari air tersebut. Kemudian
kalornya juga tidak bisa lepas dan tidak juga bisa masuk gitu. Jadi tidak ada perubahan energi atau perubahan kalor pada sistem yang terisolasi ini. Contohnya termos. Gitu ya. Jadi kalau bisa dibayangkan, sistem terbuka itu seperti air di dalam gelas yang terbuka, sistem tertutup seperti air dalam gelas dengan tutup yang tertutup gitu ya. Kemudian sistem terisolasi itu seperti air dalam termos. Nah, di sini ada berbagai macam jenis pembatas ya. Jenis pembatas itu seperti apa namanya? Gelasnya itu tadi ya. Pembatas yang bersifat adiabatik. Ya, adiabatik ini adalah tidak memungkinkan adanya pertukaran energi antara sistem dan lingkungan. Jadi, sifatnya seperti sistem yang terisolasi itu tadi, gara-gara pembatasnya itu bersifat adiabatik. Kemudian, yang kedua adalah pembatas tegar. Pembatas tegar ini tidak memungkinkan adanya kerja yang dilakukan dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Jadi tidak ada tambahan tekanan maupun volume ya yang mengakibatkan adanya perubahan kerja yang terjadi dari sistem ke lingkungan dan sebaliknya. Oke, langsung saja. Ketika kita membahas termodinamika, kita pasti akan mengenal dengan hukum-hukum yang begitu fenomenal ini ya. Hukum 0 termodinamika, hukum 1 termodinamika, hukum 2, dan hukum 3. Nah, kalau kalian masih ingat, hukum 0 itu adanya kesetimbangan termal ya. Jadi kesetimbangan termal itu sendiri adalah kondisi tidak ada pertukaran kalor antara dua benda. Gitu ya. Jadi konstan, tidak ada pertukaran kalor antara dua benda. Nah, seperti di gambar ini ya. Nah, kapan dia akan mencapai kesetimbangan termal? Ketika suatu padatan A dan B, komposisi A dan B, kemudian B dan C. Nah, akan terjadi kesetimbangan termal ketika A dan C bergabung. Ini ya. Jika benda A berada dalam keseimbangan termal dengan benda B, dan benda B sudah setimbang dengan benda C, maka benda A berada dalam kesetimbangan benda C dan begitu seterusnya. Jadi kayak gini misalnya, A itu sama dengan B sama dengan C, ya otomatis A itu sama dengan C, gitu kan. Itu yang dinamakan hukum 0 termodinamika. Kemudian untuk hukum 1 termodinamika, di sini kita akan mempelajari tentang kekekalan energi. Ya, atau perubahan energi dalam. Bisa dinyatakan dengan perubahan energi dalam. Energi dalam itu seperti itu delta U. Lambangnya delta U. Yang ada hubungannya dengan kalor dan kerja. Gitu ya, makanya ininya bisa disingkat dengan delta U sama dengan Q min W. Q di sini adalah kalor, sedangkan W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem. Jadi setiap benda itu punya energi dalam. Masing-masing benda pasti punya energi dalam. Dan yang mempengaruhi dari energi dalam tersebut adalah kalor dan kerja. Nah, kerja ini ya itu tergantung dari kalor dan kerja yang ditambahkan atau dilepaskan. Nah, seperti ini. Jadi Q itu tidak selalu positif ya, bisa juga negatif. Tergantung dari kerjanya dia. Jadi misalnya Q itu akan bersifat positif atau nilainya itu positif ketika kalor itu ditambahkan ke sistem. Gitu. Jadi misalkan kalau kalor ditambahkan ke sistem itu otomatis kalor dari lingkungan itu akan masuk ke sistem. Jadi misalnya air di dalam gelas ya yang suhunya normal, kemudian di lingkungan itu hawanya panas itu tadi ya, hawanya panas, suhunya tinggi, otomatis kalor itu akan masuk ke air. Nah, itulah yang dinamakan kalor ditambahkan ke sistem. Maka kalor atau Q-nya itu nilainya sama dengan positif.
Beda lagi kalau Q-nya itu nilainya negatif, maka kalornya dilepaskan dari sistem. Jadi air panas ya, air panas di dalam gelas, otomatis dia akan kalau dimasukkan ke dalam gelas itu lama-lama kan akan berkurang ya suhunya. Nah, itu kenapa? Karena kalau di dalam air itu akan lepas dari air itu sendiri, dari gelas itu sendiri ke lingkungan, ke udara sekitar. Gitu ya. Kemudian kerja atau W itu akan bernilai positif ketika kerja dilakukan oleh sistem. Nah, ini kalau kita berhubungan dengan kerja, itu nanti ada hubungannya sama tekanan dan volume. Nah, seperti ini. Nilai rumusnya dulu. Rumusnya di sini adalah W atau kerja itu adalah dipengaruhi oleh tekanan P dan perubahan volume. Perubahan volume itu V2 min V1 itu tadi ya. Nah, kita bahas kapan sih kerja itu akan bernilai positif, kapan kerja akan bernilai negatif ya. Untuk yang positif yang pertama itu ketika volume kedua itu lebih besar daripada volume awal. Jadi volume akhir lebih besar dari volume awal. Jadi misalkan kalau air pertama mula-mula 100 mili, kemudian ditambahkan menjadi 300 mili. Nah, otomatis kan di sini V2-nya atau V akhirnya lebih besar kan? Maka delta V di sini akan bernilai positif. Nah, ketika delta V di sini bernilai positif, maka ketika dimasukkan ke rumus yang di atas itu, maka W atau kerja akan bernilai positif juga. Nah, apa arti ketika W atau kerja bernilai positif? Maka artinya itu sistem melakukan usaha pada lingkungan. Gitu ya. Seperti yang di atas ini, W positif ketika kerja dilakukan oleh sistem. Ya, dilakukan oleh sistem atau sistem melakukan usaha pada lingkungan. Jadi memuai, jadi sistemnya yang bekerja gitu. Dilakukan oleh sistem, dari sistemnya yang bekerja. Kemudian kalau V2 atau V akhirnya kurang dari V1, maka ya itu terjadi pengurangan volume otomatis ya. Maka delta V-nya sama dengan negatif. Ketika dimasukkan ke rumus, maka kerjanya juga bernilai negatif. Gitu ya. Ketika bernilai negatif artinya lingkungan melakukan usaha pada sistem sehingga terjadi pemampatan. Seperti ini ya. W negatif maka kerja itu dilakukan kepada sistem. Nah, kepada sistem itu otomatis dari lingkungan ke sistem. Dari lingkungan ke sistem berarti terjadi pemampatan, didorong dari luar ke dalam gitu ya. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian ini contoh soal yang kemarin saya suruh kerjakan. Di sini kalau kita lihat soalnya itu sebenarnya rumus yang digunakan itu hanya satu, yaitu energi dalam atau delta U dengan rumus Q min W atau kalor dikurangi kerja. Nah, di sini yang yang perlu ditekankan adalah bagaimana kalian mengerti kalor itu bernilai positif pada saat bagaimana dan kerja bernilai positif pada saat bagaimana dan sebaliknya. Kita bahas satu-satu. Kalor sebanyak 100 Joule ditambahkan ke sistem. Nah, tadi ya, kalau ditambahkan ke sistem berarti dari luar ke dalam. Ya, kalau dari lingkungan nih ya, kalau ditambahkan ke sistem. Nah, kalau ditambahkan ke sistem otomatis dari lingkungan ya, dari lingkungan masuk ke sistem. Otomatis Q-nya itu positif. Kemudian sementara kerja dilakukan kepada sistem. Nah, kerja ini kebalikan, kalau kerja dilakukan ke sistem ya, berarti dari lingkungan ke sistem itu malah bernilai negatif. Nih ya.
kerja dilakukan pada sistem. Bisa dilihat kerja berarti yang negatif. Nah, berarti W-nya itu negatif. Gitu. Tinggal dijumlahkan aja. Gitu. Kemudian yang nomor 2, suatu sistem mengerjakan kerja ke lingkungan sebesar 320 Joule. Sistem mengerjakan kerja ke lingkungan, berarti dari sistem ke lingkungan, ya. Seperti air panas tadi ya, air panas berarti dari sistem ke lingkungan. Kalornya bergerak dari dalam keluar. Otomatis nilainya negatif. Kemudian sistem kemudian menyerap kalor ya. Oh, ini kerja ya. Kalau kerja tadi W-nya itu kalau dari dalam keluar malah positif ya. Kemudian sistem kemudian menyerap kalor. Menyerap berarti menyerap itu dari lingkungan ke sistem. Berarti nilainya positif ya, positif. Gitu. Tinggal dihitung delta U-nya. Sama kayak gitu ya. Ini juga tentukan nilai perubahan energi dalam untuk jenis sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi itu dibahas di sini. Jadi suatu sistem yang terisolasi ya, jika suatu sistem berubah melalui cara perubahan tertentu, maka energi internal atau energi dalam sistem ini berubah. Dan sistem kembali pada status semula melalui alur perubahan yang berbeda energi internalnya dan kembali kepada nilai awalnya. Jadi kembali ke nilai awal. Jadi perubahan neto dari energi dalam adalah 0. Sebab jika tidak akan menyalahi prinsip konservasi energi gitu. Tentukan nilai perubahan. Ya, karena terisolasi otomatis perubahannya 0, tidak ada perubahan kalau terisolasi gitu ya. Kemudian kita lanjut, ini bisa kalian kerjakan di bab setelah kalian menyimak yang berikutnya. Nah, di sini ada diagram P dan V, PV. Ini sudah ya sepertinya di SMA. P itu adalah tekanan dan V adalah volume. Nah, ketika kita membahas tentang P dan V atau tekanan dan volume, maka di sini adalah ada hubungannya dengan W atau kerja. Kayak tadi ya, W itu kerja itu sama dengan P dikali V, ya kan? Berarti ketika kita bicara P dan V, maka otomatis juga membicarakan tentang W atau kerja. Nah, di sini ada grafik yang pertama. Nah, kalau V1, V2-nya ada seperti ini, otomatis V1, V2 ada, P1, P2 ada, berarti terjadi perubahan tekanan dan volume. Tekanan dan volume sama-sama berubah. Nah, kemudian yang di grafik yang atas itu ya, yang pink, prosesnya adalah proses isohorik. Isohorik itu adalah iso itu sama ya, sama. Horik itu adalah volume dari suatu benda itu. Misalnya air itu volume 1 dan volume 2-nya sama gitu. Volume 1 dan volume 2-nya sama. Jadi nggak perlu dituliskan lagi, tetapi satu titik saja. Kayak gini ya, di satu titik gini. Kemudian P-nya itu malah ada P1 sama P2, makanya dia vertikal seperti ini. Ya. Karena W sama dengan 0 ya, karena V-nya kan tetap berarti nggak ada delta V ya. Berarti delta V-nya itu sama dengan 0 kan? Karena V1 dan V2-nya sama. Misalnya 5 mili, 5 mili dikurangi 5 mili kan sama dengan 0. Ya, ketika dimasukkan ke rumus W tadi, yang rumusnya P dikali delta V, maka W-nya juga ikut 0 ketika dikalikan. Nah, ketika W-nya sama dengan 0, otomatis delta U atau energi dalam yang rumusnya Q dikurangi W, maka menjadi
Karena W-nya 0, maka delta U sama dengan Q, atau energi dalam sama dengan kalor. Maka dapat disimpulkan, ketika prosesnya isohorik, maka nilai energi dalam sama dengan Q atau kalor. Kemudian, untuk proses yang kedua, ini ada proses isobarik. ISO ini adalah tekanan, ISO adalah sama, bar itu adalah tekanan. Berarti tekanannya sama. Kalau tadi V1 sama V2-nya sama, kalau di sini P1 dan P2-nya sama gitu. Makanya P1 P2-nya sama, makanya satu titik saja. Dan kemudian V2 V1-nya ada volumenya berubah ya. Jadi di kurvanya di sini dia horizontal seperti ini. Nah, tinggal dimasukkan saja karena V2 dan V1-nya ada dan P-nya juga ada. Ya, karena yang di sini yang dibahas adalah P saja, bukan delta P ya. Maka tinggal dimasukkan saja tekanannya berapa dan selisih volumenya berapa. Maka akan ketemu W. Gitu ya. Kemudian proses yang ketiga adalah proses isotermal. Isotermal di sini adalah iso sama termal suhu, berarti suhunya sama. Ya, ketika suhu sama, maka kalor yang masuk itu akan sama dengan kalor yang keluar ya. Kalau isotermal ini, maka W sama dengan Q. Nah, Q di sini adalah sama dengan N ya, NRT atau NRT ln dari perbandingan volume 2 dan volume 1. Gitu ya. N di sini jumlah mol, R ini konstanta, dan T di sini suhunya. Suhunya itu berapa? Misalkan yang dipakai tetap aja di suhu 30 derajat, otomatis T-nya ya 30 derajat itu, gitu ya. Nah, kemudian yang hampir sama dengan isotermal di sini adalah adiabatik. Ya, adiabatik. Kenapa di sini grafiknya turun seperti itu? Adiabatik itu sama dengan isotermal, sama suhunya sama, tetapi adiabatik ini nggak ada kalor sama sekali. Jadi nggak ada kalor yang masuk. Berarti juga nggak ada kalor yang keluar, gitu ya. Kenapa di situ kurvanya lebih landai atau lebih turun dari isotermal? Yaitu tadi karena tidak ada suhunya lebih rendah juga ya, suhunya lebih rendah. Kemudian ketika dimasukkan ke rumus ya, kalornya yang delta U sama dengan Q min W itu tadi, Q-nya itu nggak ada gitu. Jadi delta U sama dengan W. Nah, W sama dengan min delta U. Kenapa di situ min ya? Minus delta U, karena di situ energi dalamnya itu energi dalam awal itu kurang dari energi akhir dalamnya gitu. Oke. Kemudian setelah kita membahas energi dalam, yang kedua kita membahas tentang entalpi. Sama ya, seperti di SMA, entalpi. Nah, kapan sih entalpi itu muncul gitu ya? Nah, entalpi itu muncul ketika tekanannya konstan atau P-nya konstan. Ini ya, di poin yang kedua, ketika membuat P konstan itu tidak sulit. Kemudian yang sulit itu malah ketika kita membuat volumenya konstan. Ya, nah, maka dimunculkanlah perubahan baru yang sudah diperhitungkan volumenya. Maka yang disebut dengan entalpi gitu. Entalpi di sini lambangnya adalah H. Ya. Kemudian di sini adalah fungsi dari status. Jadi misalkan
Kalau yang di atas ya, penjelasan E itu ada yang di atas ini. Nah, nilai E itu akan berubah ya apabila hanya tekanan atmosfer yang bekerja pada suatu sistem ya. Apabila tekanannya hanya sebatas tekanan atmosfer ya pada di sistem itu, maka jika energi panas masuk atau Q masuk ke sistem dari luar ke sistem, maka energi internal atau energi dalamnya suatu sistem itu akan berubah sebesar itu tadi, E sama dengan Q min P ya, min P dikali selisih dari volume. Itu dari situ. Oke, kita lanjut. Jadi rumus yang kedua yang kita dapatkan adalah H. H di sini adalah entalpi yang dimana setara dengan fungsi status ditambah perkalian tekanan dan volume. Seperti yang sudah dijelaskan, P dan V adalah perubah termodinamika yang menentukan status sistemnya bagaimana itu tadi. Sedangkan E adalah fungsi status. Maka H juga fungsinya bernilai tunggal dari status. Ya, misalnya delta H-nya itu delta H di situ ya. Delta H sama dengan H akhir min H awal. Gitu. Nah, kita bahas selanjutnya. Misalnya contoh di sini perubahan entalpi pada reaksi kimia. Misalnya entalpi akhir itu lebih besar dari entalpi awal, maka selisih entalpi itu pasti lebih besar sama dengan 0, ya kan? Maka yang terjadi adalah transfer energi ke sistem, dari lingkungan ke sistem, kemudian adanya penambahan entalpi pada sistem, otomatis entalpi di dalam sistem kan nambah. Karena yang jalan entalpinya dari lingkungan ke sistem, maka entalpi di sistem itu nambah gitu. Maka proses yang terjadi adalah endotermis. Ya, kemudian endotermis ya. Kemudian ketika entalpi akhir itu kurang dari entalpi awal, maka selisih entalpi itu pasti kurang dari 0 kan. Maka yang terjadi adalah transfer energi dari sistem ke lingkungan. Jadi keluar dari gelas ke udara gitu misalnya. Makanya entalpi di sistem itu berkurang karena keluar itu tadi, ya kan? Kemudian proses yang terjadi itu adalah eksotermis. Eksotermis ya. Kemudian dalam reaksi kimia, regen atau reaktan merupakan status awal sistem ya. Kita lihat kalau kita sebut reaktan itu berarti kan sebelum bereaksi ya, yang mau direaksikan. Berarti status awal sistem itu bagaimana? Itu. Kemudian hasil reaksi merupakan status dari akhir sistem. Produknya itu tadi ya, produknya itu akhir sistemnya itu bagaimana? Gitu. Oke, sampai sini dulu penjelasan tentang termodinamika dan termokimia. Berarti kita mendapatkan 2 poin ya. Yang pertama delta U atau energi dalam, yang kedua adalah entalpi. Ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.